dengan adanya pandemi ini sangat mendorong percepatan adopsi teknologi ya, tidak hanya belanja online saja, tapi juga belanja asuransi secara online gitu. Dan kita bisa melihat bahwa dengan kenyamanan tanpa tatap muka, sebenarnya membeli asuransi secara online jauh lebih mudah, sehingga secara alami juga meningkatkan appetite dan perilaku masyarakat itu berbondong-bondong membeli asuransi secara online dan secara digital. Itu saya rasa yang menjadi latar belakangnya. Baik, Mas Benny, kalau kita berbicara terkait insurtech begitu, kita juga terkait teknologi dan juga kemudahan. Ini kira-kira untuk kemudahannya sendiri seperti apa di insurtech itu? Ya, ada berbagai macam cara untuk berbelanja asuransi secara online. Di Lifepal contohnya di perusahaan saya, kita memfasilitasi masyarakat seperti belanja online dengan marketplace, di mana kami menghadirkan puluhan pilihan asuransi, baik itu dari jiwa, kendaraan, kesehatan, dan berbagai macam pilihan lainnya dari puluhan brand asuransi di Indonesia, sehingga masyarakat tinggal pilih aja di situs kita, lifepal.id, dan nanti akan dihubungi juga oleh telemarketing kalau jika membutuhkan konsultasi secara gratis dan tanya jawab ya, untuk meyakinkan diri mereka membeli asuransi. Jadi hanya dengan kurang dari 1 jam, mereka sudah bisa mendapatkan perlindungan terbaik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baik, Mas Benny, jadi dengan waktu yang singkat begitu ya kita sudah mendapat perlindungan. Tapi kalau saya beralih begitu ya ke Pak Irfan ini menurut Anda seperti apa potensi dari insurtech ini ke depannya? Ya, potensi insurtech ini sangat besar ya, terutama seperti kita tahu beberapa pemain dari insurtech ini sudah berhasil membukukan transaksi asuransi ratusan juta, bukan dari jumlah pemegang polis, tapi dari jumlah transaksi, dan itu sudah jauh melebihi dari jumlah penduduk kita. Ini menunjukkan bahwa insurtech itu punya prospek yang sangat baik ya. Ada satu operator yang bisa sampai membukukan 600 juta pemegang polis dalam arti jumlah transaksi, dan itu dipicu dari marketplace, dari e-commerce. Yang kita tahu bahwa perkembangannya sejauh ini insurtech itu dilakukan oleh yang kita sebut sebagai web aggregator, seperti yang dilakukan oleh Lifepal itu, dengan menawarkan sejumlah produk dari sejumlah perusahaan asuransi. Namun ke depan kita harus waspadai atau kita antisipasi apa yang disebut dengan digital manufacturer, yang pada dasarnya bukan perusahaan asuransi, bukan juga agen atau broker, tapi sepenuhnya adalah IT company yang mempunyai produk sendiri, yang meng-create produk sendiri, tapi sekaligus mereka menjualnya pada platform IT. Ini yang harus kita antisipasi dari sekarang. Yang dilakukan oleh Lifepal sekarang itu dan berbagai banyak teman-teman lain itu adalah web aggregator. Mereka baru mengumpulkan sejumlah produk dari asuransi dan ditayangkan di platform mereka. Itu yang kita sebut aggregator. Tapi ke depan ini trennya adalah digital manufacturer yang sebelumnya adalah perusahaan IT. Mereka meng-create produk sendiri, dan di sini perlu ada ekosistem peraturan, regulasi yang bisa mewadahi perkembangan ini. Keunggulan begitu ya dibandingkan dengan asuransi konvensional, lebihnya apa sih Pak? Keunggulan dari insurtech ini karena tidak memerlukan tatap muka. Yang kita tahu selama pandemi hampir 2 tahun ini mengendala atau menghambat proses transaksi penjual dan pembeli dalam platform konvensional begitu ya, atau tatap muka. Maka insurtech ini punya kelebihan tidak memerlukan tatap muka. Insurtech kelebihannya orang langsung bisa bertransaksi dari handphonenya dengan satu klik. Dia membeli apapun, beli sepatu, membeli HP, membeli segala keperluan itu bisa dilengkapi dengan asuransi. Itu kemudahan dari insurtech. Gitu. Tapi juga mempunyai keterbatasan karena di dalam insurtech ini sangat kurang literasi, edukasi dari penyelenggara kepada calon konsumennya. Konsumen hanya tertarik ketika mereka bertransaksi di e-commerce, kemudian di situ ada fitur-fitur asuransi yang kemudian dibeli oleh konsumen. Namun
sangat kurang penjelasan diberikan oleh penyelenggara atau agregator ini kepada calon nasabah. Dan di sini penting teman-teman seperti Lifepal ini juga melengkapi fitur-fiturnya dengan edukasi, penerangan, literasi tentang asuransi dalam bentuk tanya jawab dan sebagainya. Demikian.